Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Rusli dari Prodi Ilmu Manajemen S3. Kali ini saya akan mempresentasikan terkait dengan rencana penelitian yang berjudul Islamic Banking Performance, Kinerja Keuangan, dan Kepatuhan Syariah. Pada awalnya yaitu bank syariah dalam waktu dekat ini memang menjadi sebuah perbincangan yang cukup hangat dan cukup menarik. Karena apa? Kalau misalkan kita lihat data di sini, ini adalah data sesuai dengan IFDI, bahwasanya perkembangan Islamic Banking saat ini memang sangat pesat, yaitu terutama pada negara yang memiliki mayoritas muslim terbesar di dunia. Nah, kita bisa lihat di sini bahwasanya menurut IFDI, bahwasanya industri keuangan syariah Indonesia itu ternyata menjadi terbaik kedua setelah Malaysia. Kemudian, penilaian utama di sini ini adalah menggunakan terkait dengan yang pertama yaitu tata kelola perusahaan, kemudian perkembangan kuantitatif, kemudian ada kesadaran, pengetahuan, dan tanggung jawab sosial. Nah, IFDI Index ini digugakan untuk mengukur perkembangan keuangan syariah dengan kinerja sesuai dengan sifat dan tujuan yang berbasis syariah. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwasanya memang Malaysia masih unggul sebagai urutan pertama dengan 114 poin, kemudian diikuti oleh Indonesia di 76 poin. Tentu saja di tahun sebelumnya, tahun 2021, ini kan tahun 2022, ini ternyata Malaysia masih menempati urutan ke atas, disusul Arab Saudi, terus Indonesia. Ini memang suatu kondisi yang mencerminkan bahwasanya perkembangan industri keuangan syariah terbaik di dunia ini memang berada di Asia Tenggara. Kalau misalkan kita cek di sini Malaysia, Indonesia menduduki peringkat 1 dan 2. Oke, kemudian kalau misalkan kita melihat terkait dengan aset keuangan syariah global itu mencapai nilai 3,96 T di tahun 2022. Nah, ini meningkat dari yang sebelumnya yaitu hanya 3,39 T di tahun 2021. Kalau misalkan kita melihat ke belakang tahun 2020 ternyata tahun 2021 juga mengalami peningkatan. Karena apa? Karena tahun 2020 itu 3,37 T. Nah, angka tersebut meningkat yaitu 13,8% dari tahun sebelumnya, yaitu 2,87 triliun di tahun 2019. Nah, kalau misalkan kita melihat kondisi seperti ini memang aset dari segi aset keuangan syariah global itu memang kondisinya cukup mengembirakan, cukup baik. Nah, yang lainnya yaitu other Islamic Financial Institution yang tumbuh kurang optimal ya ini hanya mencatat pertumbuhan itu sekitar hanya 1% saja. Nah, kalau misalkan kita melihat hal seperti ini, memang perbankan syariah itu selalu hangat untuk diperbincangkan. Karena apa? Karena kalau misalkan kita melihat dari tadi perkembangan fenomenanya, dari pertumbuhannya, Asia Tenggara menjadi landscape menjadi hal terbaik, kemudian dari pertumbuhan aset, nah dari segi kuantitas bank, sehingga perlu dilihat yang namanya evaluasi dari perbankan syariah tersebut. Oke, kita lanjut. Kalau misalkan kita melihat dari top IFDI market and global average. Nah, kita melihat di sini bahwasanya Malaysia menduduki peringkat pertama, Indonesia kedua, disusul dengan Bahrain. Nah, ini menunjukkan bahwasanya sekali lagi ini menunjukkan bahwasanya Asia Tenggara ini menjadi landscape keuangan syariah global terbaik di dunia. Nah, timbullah sebuah fenomena, sebuah masalah bahwasanya ternyata peningkatan kinerja atau tolak ukur perbankan syariah saat ini itu tidak bisa dilepaskan dengan perbankan konvensional. Nah, kalau misalkan pengukurannya, kalau misalkan tolak ukur kinerjanya, perbankan syariah itu disamakan dengan perbankan konvensional, apa mau dikata bahwasanya semenjak berdirinya perbankan syariah ini harusnya mengikuti aturan-aturan, mengikuti tata kelola, mengikuti prinsip-prinsip syariah yang ada. Jadi kalau misalkan kita lihat selama ini memang perbankan syariah ini
dinilai itu dengan menggunakan rasio CMOS, kemudian dari tingkat kesehatan dengan CAR. Nah, ini memang menunjukkan bahwasanya bagaimana sebenarnya perbankan syariah ini ada. Apakah dia mengikuti perbankan konven atau memang menganut prinsip-prinsip kesyariatan yang memang itu menjadikan dasar landasan adanya perbankan syariah. Oke, kalau misalkan kita berbicara terkait dengan prinsip kesyariatan, awal mulanya yaitu kita berbicara terkait dengan makosyih syariah. Di mana makosyih syariah ini adalah suatu tuntunan di dalam kehidupan untuk menjalankan sebuah kehidupan yang lurus sesuai dengan agama. Nah, kalau misalkan kita melihat terkait dengan indeks makosyih syariah, memang saat ini menunjukkan hasil yang masih rendah, fluktuatif, dan belum stabil. Nah, harusnya kan makosyih syariah ini menjadi suatu pedoman bagaimana bank syariah yang ada saat ini dengan perkembangannya yang cukup signifikan, itu prinsip makosyih syariah ini bisa diterapkan terhadap bank syariah tersebut. Karena apa? Karena ya bank syariah ini memang berbeda dengan bank konvensional. Oke, selain itu ada namanya syariah compliance, aturan-aturan yang dibuat. Aturan-aturan kesyariatan yang harus dipenuhi tentunya dalam perbankan syariah ada yang namanya Dewan Pengawas Syariah ataupun atau dikenal dengan DPS. Nah, ini juga nantinya menjadi pedoman bahwasanya kinerja perbankan syariah bukan hanya terkait dengan rasio keuangan, tapi terkait dengan prinsip-prinsip syariah yang ada. Kalau misalkan kita lihat dari return on asset, nah yang tadi perkembangannya cukup signifikan. Kalau misalkan kita lihat dari return on equity, ternyata return on equity perbankan syariah di tahun 2013 sampai 2017 naik sedikit, kemudian beranjak menurun di 2018 sampai 2020, 2021 mulai naik lagi. Lah ini kondisinya sangat fluktuatif juga. Jadi masih belum bisa disebutkan bahwasanya perbankan syariah kinerjanya dihitung terkait dengan makosyih syariah ataupun syariah compliance. Oke, kita lanjut. Jadi kalau misalkan Bacon di sini tahun 1997 itu berpendapat bahwa semua operasi lembaga bisnis syariah itu harusnya menyesuaikan dengan etika dalam beragama. Kemudian Hamlet tahun 2000 berpendapat bahwa maksud dan tujuan adanya bank syariah yakni terkait dengan mencapai tingkat fala'ah, kesesuaian di dunia dan juga di akhirat. Nah, kinerja keuangan syariah di negara Asia Tenggara ini memiliki kualitas yang berbeda dikarenakan apa? Dikarenakan adanya political will masing-masing negara yang berbeda pengembangannya. Jadi memang berbeda antara Indonesia, Malaysia, kemudian Brunei, kait dengan pengembangannya berbeda masing-masing. Kesenjangan kualitas perkembangan ini akan berimplikasi pada kendala dalam terciptanya integrasi keuangan di Asia Tenggara sebagai bagian dari masyarakat ekonomi di Asia Tenggara. Kemudian kalau misalkan dilihat dari perkembangan industri perbankan syariah yang signifikan ini, tentunya menjadikan pertanyaan serius. Sebenarnya, terkait apa yang hendak dicapai oleh bank syariah itu dibanding dengan bank konvensional yang sebelumnya sudah berdiri. Dan ini maka penting untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip syariah, mengkonfirmasi kepatuhan syariah, dan memantau fungsi dari bank-bank tersebut. Nah, di sini perbankan syariah harus konsisten dalam menerapkan nilai-nilai prinsip kepatuhan syariah. Jadi kalau misalkan kita lihat tadi memang makosyih syariah masih rendah dan fluktuatif, kemudian syariah compliance pun demikian. Jadi sebenarnya apakah prinsip-prinsip kesyariatan ini telah dilakukan oleh perbankan syariah? Kalau misalkan kita lihat di sini, apakah perbankan syariah dengan prinsip-prinsip kesyariatannya tersebut bisa berdampak pada financial performance perbankan syariah selain dari rasio-rasio keuangan yang biasanya diungkapkan seperti bank konvensional? Maka kita akan menjawab pertanyaan tersebut. Oke, kalau misalkan kita lihat dari penelitian pro dan kontra penelitian terdahulu, bisa dilihat bahwasanya
ternyata di sini ada Mustafa Omar Mohamed, ada Kausar Alam, kemudian ada Hosam Edin. Hosam Edin menyatakan bahwasanya makro syariah itu berpengaruh terhadap yang namanya kinerja keuangan bank syariah. Kemudian Hanif, bank syariah dengan pengungkapan tata kelola perusahaan juga syariah compliance itu eh, bisa mencerminkan melakukan kinerja operasi yang tinggi pula yang diukur dengan ROA, tapi ROI-nya tidak signifikan. Oke, kemudian ini adalah pro kontra berikutnya ya. Intinya apa? Intinya adalah pro kontra ini ternyata pengukuran kinerja syariah dengan syariah compliance atau makasih syariah itu masih inkonsistensi hasilnya. Begitupun dengan beberapa indikator atau proxy yang dilakukan itu juga berbeda-beda. Makanya di sini ini adalah ada ketimpangan antara pendapat yang satu dengan pendapat yang lain. Oke, kita masuk ke rumusan masalahnya. Rumusan masalahnya di sini adalah inkonsistensi penelitian terdahulu, kemudian tingkat kepatuhan dari indeks makosid syariah yang masih rendah, kemudian profitabilitas tadi ROI-nya juga menurun, kemudian apakah memang benar bank syariah ini sudah menerapkan prinsip-prinsip kesyariatan baik itu makosid syariah maupun syariah compliance. Oke, jadi di sini kalau misalkan syariah compliance itu muncul manajemen tak mampu memberi jaminan kepatuhan syariah pada layanan dan produk. Kemudian pemenuhan prinsip berdasarkan hukum, agama, lembaga keuangan syariah melakukan tugas operasionalnya, yaitu dengan Islamic income ratio, profit sharing ratio, zakat perform ratio, kemudian Islamic investment ratio. Kemudian kalau misalkan makos syariah, ini adalah tuntunan untuk mengukur kinerja keuangan syariah, menghilangkan yang namanya paradigma bank konvensional. Diukur dengan apa? Ukurnya yaitu dengan bagaimana konsep dari pendidikan, keadilan, kesejahteraan. Nah, itu nanti dikaitkan dengan yang namanya kinerja keuangan dari perbankan syariah. Oke, kalau misalkan kita berbicara kontribusi penelitian dari sini tujuannya yaitu untuk menguji apakah syariah compliance dan makosid syariah itu berpengaruh terhadap kinerja keuangan perbankan syariah. Manfaatnya ada manfaat teoritis, yaitu pengayaan literatur. Penelitian ini dapat menambah literatur ilmiah. Kemudian manfaat empirisnya memberikan standar perbandingan bagi bank untuk menilai kinerja benchmarking mereka sendiri dalam hal kepatuhan syariah dan kinerja keuangan. Manfaat pada kebijakannya membantu pengawas dalam menetapkan standar kepatuhan syariah yang lebih baik serta metode pengawasan yang lebih efektif. Kemudian kontribusi metodologinya mengidentifikasi dan mengembangkan indikator-indikator baru untuk mengukur kepatuhan syariah yang mungkin tidak terdapat dalam bank konvensional. Nah, ruang lingkupnya dan batasannya sekarang. Di sini bank syariah tentunya yang ada di kawasan Asia Tenggara. Nah, dari bank syariah yang ada di kawasan Asia Tenggara, dari negara-negara yang ada di kawasan Asia Tenggara, nanti kira-kira negara mana saja yang ada bank syariahnya. Kemudian pengukurannya yaitu untuk kinerja keuangannya menggunakan ROE. ROE ini mencerminkan bahwasanya kinerja daripada manajemennya. Kemudian ROA ini mencerminkan kinerja daripada manajemennya. Kemudian return on equity mencerminkan kinerja daripada ekuitas yang memegang saham. Kemudian yang terakhir yaitu Tobin-Skew ratio. Bahwasanya ini mencerminkan bahwasanya nilai pasar dari perusahaan tersebut. Kemudian, syariah compliance diukurnya dengan yang namanya Islamic income ratio, kemudian profit sharing ratio, dan zakat perform ratio. Juga terkait dengan Islamic investment ratio. Kalau misalkan makosid syariah diukur dengan indeks keadilan, kesejahteraan,
dan juga pendidikan. Nah, datanya itu menggunakan data laporan keuangan dari tiap-tiap perusahaan, archival data dari tahun 2016, 2020, kemudian masuk di 2021, 2023. Oke, baik, sekarang kita masuk ke landasan teori. Yang pertama yaitu kinerja keuangan, yaitu pencapaian suatu perusahaan dalam jangka waktu tertentu yang mencerminkan tingkat kesehatan perusahaan. Untuk makasih syariah sendiri itu adalah dasar dalam penentuan hukum dan kebijakan dalam agama, serta menjadikan panduan dalam menjalankan kehidupan yang sesuai dengan prinsip-prinsip kehidupan yang sesuai dengan prinsip syariah. Syariah compliance ini adalah fungsi, pelaksanaan, serta pengelolaan risiko yang berkoordinasi dengan satuan kerja dalam manajemen risiko, kepatuhan, menjadi elemen penting dalam melaksanaan kegiatan operasional bank syariah. Nah, teori yang mendasarinya, tapi ini bukan teori yang dipakai, yaitu adanya agency teori. Agency teori antara hubungan antara prinsipal dan agent, bahwasanya prinsipal itu adalah pemegang saham, agennya itu adalah manajemen pengelola, di mana yang manajemen ini ternyata tidak selalu mengikuti apa yang diperintahkan oleh prinsipal. Karena apa? Karena ada kepentingan individual daripada manajemen tersebut. Nah, sebenarnya dari masalah tersebut ini adalah alat pemberi keyakinan pada prinsipal bahwasanya nanti agent akan melakukan apa yang dilakukan oleh prinsipal. Kemudian teori berikutnya yang mendasarinya penelitian ini adalah terkait dengan political economy theory, di mana perusahaan bisa tumbuh berkembang dalam suatu lingkungan dan lingkungan industri itu tidak terlepas dari yang namanya political economy, yaitu sosial, politik, dan ekonomi. Nah, muncullah teori di sini untuk menjelaskan bahwasanya eh, bahwasanya makosid syariah itu berhubungan positif dengan kinerja keuangan perbankan syariah. Legitimate teori menjelaskan bahwasanya organisasi terus berusaha untuk mencari dan memastikan bahwasanya operasi mereka dapat diterima oleh norma dan society yang ada. Jadi di sini organisasi itu harus mengikuti norma-norma yang ada di masyarakat. Harus apa yang ingin ada di dalam masyarakat tersebut harus dilaksanakan oleh organisasi. Nah, inilah dilakukan yang namanya makosid syariah diterapkan. Nah, sesuai dengan penelitian dahulunya juga menjelaskan bahwasanya ternyata makosid syariah berhubungan positif dengan kinerja keuangan perbankan syariah. Kemudian, teori yang menjelaskan terkait dengan syariah compliance, yaitu institutional teori, di mana teori ini adalah implementasi yang dibuat untuk memaksa industri bergerak pada pola yang sama. Pola yang sama itu karena apa? Karena tadi tekanan dari regulasi. Misalkan kalau bank syariah di Indonesia ada OJK. Jadi di sini ada namanya syariah compliance. Tujuannya syariah compliance agar perbankan syariah itu berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang ada. Nah, bagaimana hubungannya syariah compliance institutional teori ini dengan kinerja keuangan bank syariah? Hubungannya adalah positif dan signifikan. Kalau misalkan kita melihat melihat penelitian yang terdahulu, memang ada bahwasanya syariah compliance itu ternyata berhubungan positif dan signifikan terhadap kinerja perbankan syariah. Baik,
Baik, untuk metode penelitiannya, metode pengumpulan datanya, yaitu Bank Syariah, laporan keuangan dari tahun 2016-2020, kemudian dari 2020 ke 2023, tentunya yang bisa diakses, kemudian yang tersedia laporan keuangannya, kemudian Bank Syariah di Asia Tenggara, yaitu negara-negara itu dipilih dari total negara di Asia Tenggara yang memiliki bank syariah. Dan tentunya bank syariah tadi yang laporan keuangannya itu bisa diakses, yaitu terpilihlah yang di Indonesia ada 10, kemudian di Malaysia ada 15, Brunei ada 1, Thailand ada 1, Filipina ada 1, Singapura ada 3. Nah, data dikumpulkan itu dari laporan keuangan atau annual report di tiap-tiap perbankan syariah yang ada, dan kemudian juga dari Thomson Reuters Refinitiv, kemudian diambil juga dari Bloomberg. Baik. Kemudian operational variable, bahwasanya syariah variable independennya ada syariah compliance. Di situ ada Islamic income ratio, profit sharing ratio, zakat profit ratio, dan Islamic investment ratio. Variabel dependennya yaitu kinerja keuangan, return on asset, return on equity, dan Tobin skew. Sementara untuk variabel independen yang kedua yaitu makosid syariah, ada pendidikan, ada established justice, keadilan, kemudian ada kesejahteraan. Nah, kemudian digunakan variabel kontrol untuk mengatasi yang namanya endogeneity, yaitu ada company size, ada equity to total asset ratio, NPF, kemudian ada FDR, kemudian ada CAR, BOPO, dan NBM. Baik, ini adalah teknik pengumpulan data. Yang pertama yaitu dengan melakukan statistik deskriptif, tentunya yaitu mengukur mean-nya, minimum dan maksimumnya, nilai rata-ratanya, kondisi datanya bagaimana. Kemudian dilakukan yang namanya OLS asumsi OLS. Nah, asumsi OLS itu ada beberapa, baik untuk normalitas, kemudian heteroskedastisitas atau autokorelasi, dan yang tak kalah pentingnya yaitu yang tidak boleh tidak dilakukan yaitu dengan ini zero condition mean. Dimana kalau misalkan zero condition mean ini diabaikan, maka yang namanya endogeneity bias itu pasti akan terjadi. Makanya zero condition mean ini diterapkan di sini. Dengan cara apa untuk mengatasi endogeneity bias? Nah, ini ada namanya omitted variable bias atau OVB. Di mana ini bias bisa terjadi karena apa? Karena tadi yang namanya penelitian keuangan itu dengan archive data bukan dari kita, itu bias pasti akan terjadi karena datanya sudah disediakan. Makanya bias itu bisa terjadi karena tadi ada variabel-variabel lain yang tidak kita hitung itu berpengaruh terhadap variabel dependennya. Maka dilakukan pengujiannya, metodenya yaitu dengan menggunakan fixed effect. Kemudian yang kedua yaitu untuk mengatasi endogeneity. Kalau misalkan tadi dengan fixed effect, dengan variabel-variabel pengendali, kemudian di sini endogeneity-nya yaitu kesalahan pengukuran. Karena kenapa bisa terjadi kesalahan pengukuran? Karena tadi baik makosid syariah ataupun syariah compliance itu dilakukan pengukurannya bukan dengan rasio tapi dengan indeks. Karena apa? Karena memang belum ada yang pasti, rasio pasti untuk menunjukkan bahwasanya pengukuran proksinya itu dari mana. Nah, saya menggunakan pengukuran yang sudah diperbarui oleh penelitian-penelitian sebelumnya. Maka untuk mengatasi yang namanya measurement error ini dilakukan dengan IV regression, yaitu dengan menggunakan variabel instrumental. Baik, ini adalah bias dalam penelitian tadi. Yang pertama yaitu fixed effect dengan menggunakan fixed effect. Regresi studi mencakup sejumlah variabel kontrol di tingkat perusahaan dan negara untuk memastikan bahwasanya hubungan antara makosid syariah compliant terhadap kinerja keuangan tidak didorong oleh faktor-faktor pancu. Maka dimasukkanlah yang namanya variabel kontrol di sini yaitu ada ukuran perusahaan, IAR, NPF, FDR, CAR, BOPO, dan juga NBM. Kemudian yang kedua, yaitu dengan menggunakan
IV regression, di mana ini adalah variabel instrumental yang dimasukkan, yaitu untuk mengatasi adanya endogeneity dalam penelitian ini, maka dimasukkan yang namanya variabel instrumental, yaitu CHAML. CAR, NPF, POPO, NPM, dan juga FDR. Yang terakhir yaitu dilakukanlah yang namanya robustness test. Di sini robustness testnya itu dilakukan dengan memasukkan tahun perusahaan yaitu 2021-2023, di mana tahun perusahaan ini mengindikasikan adanya yang salah satu peristiwa yaitu pandemi COVID-19 sebelum dan juga sesudah. Kemudian di sini dimasukkan juga tahun tadi, itu menunjukkan bahwasanya di tahun 2021 itu ternyata ada peristiwa, yaitu holding company perusahaan bank syariah BUMN di Indonesia. Nah, nanti diujikan apakah kekuatan uji antara variabel X dengan variabel Y tetap kokoh atau tidak. Baik, hanya itu presentasi dari saya. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.